Kenapa Inggris menjadi pusat sepak bola? Padahal, negara yang paling sering juara Piala Dunia itu Brasil, bukan Inggris. Klub yang paling sering juara UCL itu Real Madrid, bukan klub dari Inggris. Pemenang Ballon d'Or terbanyak itu dari Liga Spanyol, bukan Liga Inggris. Bahkan, persaingan pemain paling bersejarah itu terjadi di Spanyol, bukan juga di Inggris. Terus, apa yang bikin Inggris sangat spesial di sepak bola? Sebenarnya asal mula sepak bola ini kurang jelas negara mana yang memulai. Tapi ada yang beranggapan kalau awalnya itu dari negara Cina. Soalnya Cina punya permainan yang namanya cuju dan konsepnya itu mirip kayak sepak bola. Tapi turnamen sepak bola pertama yang diakui FIFA itu adalah Piala FA yang dibentuk di tahun 1871. Dan FA sendiri sudah dibentuk sejak 1863. Jadi bisa dibilang memang Inggrislah yang menjadi pionir permainan sepak bola yang dikenal hingga saat ini. Sedangkan FIFA sendiri baru dibentuk di tahun 1904 di Paris, Prancis. Piala Dunia pertama kali diadakan di tahun 1930. Meskipun menjadi pionir sepak bola, Inggris itu baru ikut Piala Dunia tahun 1950. Karena di tahun 1928, Inggris mutusin buat keluar dari anggota FIFA yang disebabkan beberapa aturan yang mereka nggak setujuin. Sekarang kita lihat ini. Sejak pertama kali Piala Dunia itu diadakan, benua Eropa dan Amerika Selatan lah yang mendominasi turnamen terbesar tersebut. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa pusat sepak bola itu di Eropa? Padahal Amerika Selatan juga nggak kurang pemain bintang. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi, salah satunya faktor ekonomi. Di tahun 1900-an, ekonomi negara-negara Eropa itu udah jauh lebih maju dibanding negara-negara di Amerika Selatan. Dari data ini, kita bisa lihat betapa jauhnya ekonomi Eropa dengan Amerika Selatan. Dan sudah dari dulu, sepak bola itu nggak bisa terlepas dari yang namanya uang. Negara-negara Eropa juga punya daya tarik yang jauh lebih besar dibanding negara-negara di Amerika Selatan, termasuk dari gaji, infrastruktur, dan sistem liga yang lebih rapi. Faktor-faktor tersebut membuat klub-klub Eropa berhasil menarik pemain-pemain bintang yang bermain di Amerika Selatan. Meskipun Liga Brasil sempat jadi pusat perhatian setelah berhasil menangin World Cup sebanyak 3 kali, tapi sayangnya Brasil nggak bisa manfaatin kesempatan tersebut. Ya, karena balik lagi ke faktor ekonomi mereka yang jauh dengan negara-negara Eropa. Oke, terus dari sekian banyak negara Eropa, kenapa Inggris yang menjadi pusat perhatian? Padahal kalau dari segi prestasi, Inggris itu bisa dibilang ketinggalan banget. Prestasi paling bergengsi mereka itu cuma Piala Dunia 1966. Bahkan Euro, Inggris itu nggak pernah menang sama sekali. Di era awal sepak bola, bahkan sampai tahun 1990-an, Inggris itu nggak semendominasi itu. Fokus dunia itu masih terbagi-bagi mulai dari Liga Italia, Spanyol, Inggris, bahkan ke Jerman. Popularitas mereka bisa dianggap masih setara. Bahkan di tahun 1980-an, Serie A lah yang merajai sepak bola. Dan untuk Liga Inggris sendiri, era 1980-an adalah titik terendah bagi mereka. Liga Inggris sangat tertinggal dari infrastruktur dan manajemen stadion. 29 Mei 1985, saat Liverpool menghadapi Juventus di final Piala Champions Eropa, laga tersebut diadakan di Heysel Stadium, Belgia. Dan sebelum pertandingan itu dimulai, terjadi bentrok antara fans Liverpool dengan Juventus. Fans Liverpool menyerbu tribunnya fans Juventus yang bikin tribun itu jadi overload, sehingga sebagian dinding yang ada di stadion itu runtuh dan membuat 39 orang tewas. Dan sebagian yang tewas adalah supporter dari Juventus. UEFA menganggap Inggrislah yang harus bertanggung jawab. Akibatnya, semua klub Inggris dilarang mengikuti seluruh kompetisi Eropa selama 5 tahun. Akibat sanksi ini, banyak pemain bintang Liga Inggris yang memutuskan meninggalkan Inggris. Dan ini juga sangat mempengaruhi popularitas dan finansial Liga Inggris. Bahkan setelah kejadian itu, pihak Inggris harus memutus kontrak mereka dengan televisi. Tindakan ini buat maksa fans-fans itu supaya tetap nonton di stadion, bukan lewat TV. Karena pada saat itu, pendapatan terbesar mereka itu masih lewat jualan tiket di stadion. Gak sampai situ aja, kejadian serupa terjadi lagi di tahun 1989. Sebanyak 96 orang tewas dan lebih dari 700 orang terluka saat pertandingan semifinal FA Cup antara Liverpool dengan Nottingham Forest. Dan 96 orang yang tewas itu semuanya dari fans Liverpool. Tapi kali ini nggak ada unsur kekerasan sama sekali, karena ini murni dari kesalahan infrastruktur stadion yang sangat buruk sama pengelola yang nggak kalah buruknya. Dari dua kejadian ini, membuat Liga Inggris itu sangat terpuruk.
Bisa dibilang Liga Inggris itu malah mengalami kemunduran. Di tahun 1990-an awal, Big Five EPL yaitu MU, Arsenal, Liverpool, Tottenham, sama Everton mutusin buat keluar dari Football League dan membuat liga mereka sendiri. 5 klub ini pingin membuat liga yang bisa menarik lebih banyak sponsor sekaligus memperbesar TV rights mereka. Dan rencana ini terrealisasikan di tahun 1992 saat English Premier League atau EPL pertama kali diselenggarakan dengan berisikan 22 klub. Nah, EPL ini yang menjadi awal bangkitnya Liga Inggris. Di tahun pertamanya, EPL berhasil menjual hak siar mereka ke Sky Sports dan BBC senilai 304 juta pounds, yang dimana Sky Sports mendapatkan hak siar EPL, sedangkan BBC mendapatkan hak siar buat nayangin highlights yang dikenal lewat program Match of the Day. Durasi kontrak ini berlangsung selama 5 tahun. Dana yang didapat EPL dari jualan TV rights dibagi ke 22 klub tadi secara merata. Dana ini mereka pakai buat datengin pemain-pemain baru, serta memperbaiki infrastruktur yang dikenal jelek itu. Gak sampai situ aja, berkat EPL yang ditayangkan lewat Sky Sports, pasar EPL ini jadi semakin luas. Orang Asia sama Amerika juga bisa nonton EPL lewat TV. Ya dampaknya tim-tim EPL ini bisa naikin income mereka lagi lewat jualan merchandise mereka. Sampai sini bakal muncul pertanyaan. Emangnya liga lain kayak Serie A, La Liga, Bundesliga itu nggak disiarin di TV? Ya, liga-liga tersebut memang disiarin di TV. Terus apa yang bikin EPL itu beda? Kunci utamanya, EPL itu membagi pendapatan dari TV rights mereka itu secara merata, jauh berbeda dibanding liga-liga lain. Oke, coba kita jelasin secara sederhana aja. Jadi, income dari TV itu ada dua, dari internasional yang ditayangin ke seluruh dunia, sama domestik yang ditayangin buat Inggris aja. Kalau dari internasional, itu simpel, dibagi rata ke 22 klub. Mau itu tim gede kecil, semua dapat sama rata. Yang sedikit ribet itu pembagian dari tayangan domestik. 50%-nya itu dibagi rata. Jadi kalau pendapatannya 100 juta, ya 50 jutanya itu dibagi rata ke 22 klub. Sedangkan ada 25% itu dibagi ke klub yang lebih sering di live-in di TV. Ya semakin sering muncul di TV, ya semakin gede juga pendapatannya. Ini memang lebih nguntungin tim-tim yang lebih besar. Dan 25% sisanya itu dibagi berdasarkan posisi akhir klasemen. Peringkat 1 bakal dapat yang paling gede. Kalau dikonversikan secara kasar, klub-klub gede yang ada di peringkat 1 kayak MU atau Liverpool, mereka itu bakal dapat sekitar 1,5 sampai 1,6 kali dibanding klub yang paling terakhir. Jadi nggak begitu jauh. Kalau kita lihat dari liga lain, rasio perbedaan pendapatan dari TV rights itu gede banget selisihnya. La Liga yang paling gede bisa 4-5 kali lipat. Bahkan yang paling mendekati EPL itu Bundesliga masih 2-3 kali lipat. Semakin dikenal di dunia, harga TV rights dari EPL juga naik begitu cepat, bahkan sampai menjadi double di 2 kontrak setelahnya. Ini membuat pendapatan dari EPL semakin besar. Jadinya tim-tim kecil di Inggris itu juga punya kemampuan finansial yang cukup baik buat bersaing. Mereka juga bisa ngerenovasi stadion dan beli pemain yang cukup oke. Dari sini kita bisa lihat pertumbuhan revenue EPL yang jauh ngelewatin liga-liga lain kayak Serie A atau La Liga. Kesuksesan EPL sekarang ini juga nggak lepas dari investor yang rela ngeluarin duit yang super banyak buat bikin tim impian mereka sendiri. Kita kenal kayak Roman Abramovich, Sheikh Mansour, atau sekarang Todd Boehly. Mereka rela ngeluarin duit sebanyak mungkin supaya timnya itu jadi juara. Tapi mereka bukanlah yang pertama buat invest gila-gilaan di EPL. Jack Walker adalah orang gila pertama yang rela spend uang yang sangat banyak untuk membeli kesuksesan di EPL. Walker membeli klub Blackburn Rovers di tahun 1991. Ya, Blackburn waktu itu klub biasa aja. Mereka main di divisi 2 Liga Inggris yang kalau sekarang itu setara kayak Championship. Walker ngeluarin uang yang sangat banyak supaya Blackburn itu bisa jadi juara EPL. Dimulai dari datengin legenda Liverpool, Kenny Dalglish sebagai manajer, kemudian Alan Shearer dari Southampton pada tahun 1992 senilai 3,6 juta pounds, yang dimana itu merupakan rekor transfer Inggris waktu itu. Di tahun 1994, Walker datengin lagi Chris Sutton senilai 5 juta pounds yang mecahin rekor transfer di Inggris lagi, dan masih banyak pemain yang Walker datengin buat memperkuat Blackburn Rovers ini. Dan bener aja, dengan begitu banyak uang yang Walker keluarin, akhirnya Blackburn Rovers bisa jadi juara EPL di musim 1994-1995. Meskipun ujung-ujungnya Blackburn terdegradasi lagi di tahun 1999, akibat Walker yang udah nggak bisa spend uang gila-gilaan setiap musimnya. Nah, dari Walker ini ngebuktiin kalau EPL itu sangat cocok buat investasi. Karena dengan uang yang banyak, kesuksesan di EPL itu bisa dibeli.
Kenapa IPL sangat cocok? Karena IPL memiliki aturan yang dalam tanda kutip lebih longgar dibanding liga-liga lain. La Liga punya aturan financial fair play yang sangat ketat. Kemudian di Bundesliga, melarang untuk satu klub itu dikuasai sama satu orang. Strategi ini dilanjutkan oleh Roman Abramovich yang membeli klub Chelsea. Klub yang tadinya biasa aja, jadi klub yang selalu konsisten tampil di UCL, bahkan jadi juara IPL. Dan masuklah investor yang lebih gila lagi, Sheikh Mansour. Ngebeli Manchester City sampai City bikin IPL ini jadi Liga Tani. Itu adalah dua orang yang paling top di sepanjang sejarah IPL. Tapi kita juga nggak bisa ngelupain MU yang dipegang sama Glazer Family, Liverpool yang dipegang FSG, Arsenal yang dipegang Kroenke, Tottenham bersama ENIC Group, bahkan yang baru, Arab beli Newcastle. Mungkin owner-owner tadi nggak seroyal Abramovich atau Sheikh Mansour, tapi tetap aja, mereka juga spend uang yang gede buat transfer. Ini kita bisa lihat, klub-klub apa yang menjadi top spender setiap musimnya. Mayoritas didominasi oleh Manchester City dan Chelsea. Dengan datangnya pemain-pemain bintang ke IPL, bikin semakin banyak juga orang yang pingin nonton IPL. Makanya TV race IPL itu jadi semakin mahal. Dan pendapatan mereka juga semakin besar. Bahkan di 2023 sebanyak 11 klub Inggris masuk ke top 20 klub terkaya. Bayangin kayak tim biasa aja di IPL, Leicester, Leeds, Everton, dan lain-lain punya kemampuan membeli pemain yang hampir setara sama tim-tim besar di liga lain. Hingga sekarang kita bisa lihat seberapa jauh gap antara liga IPL dengan liga-liga lain. Gimana liga lain buat nyaingin, atau jangankan nyaingin, buat supaya setara itu udah sangat sulit.